Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada di kelas 10 TKRP yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, atau dari rumah mungkin, atau dimanapun kalian berada yang sekarang sedang menyaksikan video materi dari Bapak, khususnya tentang materi pembelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau yang sering kita dengar dengan singkatan PDTO. Nah, sesuai dengan apa yang saya instruksikan tadi melalui grup WA, setelah Bapak memberikan modul untuk kalian pelajari, di sini Bapak akan menyampaikan materi. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu untuk pertemuan yang pertama ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mata pelajaran atau ilmu tentang pekerjaan dasar teknik otomotif? Untuk PDTO sendiri atau pekerjaan dasar teknik otomotif, nah itu merupakan sebagai modal ilmu awal kalian untuk kedepannya, kalian yang akan mempelajari tentang dunia otomotif khususnya di SMK, yang tujuannya tentunya agar mengasah skill kalian, menyiapkan kalian di dunia siap kerja nantinya. Kalau misalkan ada yang lulus terus langsung pengen masuk di PT-PT Bonafit atau Favorit, atau pengen menjadi teknik otomotif yang mempunyai kompetensi handal. Nah, sebelumnya untuk PDTO sendiri, sesuai dengan apa yang kalian sudah baca dari materi yang Bapak share tadi pagi, kita di sini akan mempelajari tentang apa itu kunci-kunci atau dasar-dasar sebelum kalian melakukan pengecekan dalam dunia otomotif. Ada kalibrasi, mungkin ada pengenalan alat ukur, dan ada pengenalan atau materi kerja bakti. Kenapa sih Pak kok kunci-kunci aja harus dipelajari? Kan kita sudah masuk otomotif ya pasti tahu. Masa iya wong mau istilahnya servis kunci ra mudeng. Nah, tapi belum tentu adik-adik, tidak semua orang itu ketika masuk di dunia SMK sudah mengetahui apa itu yang dinamakan kunci-kunci. Mungkin ya sepengetahuan kalian, kunci-kunci itu cuma ada kunci ring, kunci pas, atau mungkin kunci-kunci yang sering kalian temui di rumah, obeng, tang, kunci Inggris dan segala macamnya. Tapi sebenarnya dalam dunia otomotif, ketika kita sudah membahas alat, hand tool atau kunci-kunci, itu penjabarannya sangat banyak sekali adik-adik. Jadi mulai dari kunci pas, kunci ring, kunci momen, mungkin itu nanti ada kunci-kunci khusus yang sifatnya untuk membongkar hal-hal yang khusus, atau misalkan kita perlu kunci momen untuk membongkar hal-hal yang sulit atau keras. Jadi nggak semua orang atau siswa yang sudah masuk di dunia SMK itu paham mengenai hal-hal tersebut. Nah, jadi fungsinya pembelajaran PDTO yaitu mengenalkan kalian kepada dunia otomotif dasarnya. Jadi kalian ketika nanti kelas 2 sudah praktek kerja industri, atau kalian magang di bengkel, jadi kalian tuh biar tidak malu dan tidak misi-misi ketika kalian nanti disuruh oleh mentor kalian di bengkel, Mas ambilkan kunci-kunci ini, masa kalian juga mau jawab nggak tahu Pak. Nah itu kan malu. Nah itu fungsinya pembelajaran PDTO pada awal kelas 10 ini. Nah sesuai materi yang Bapak share tadi, Bapak pengen kalian meresum. Jadi untuk PDTO siapkan buku satu khusus untuk mata pelajaran PDTO dan satu buah flash disk untuk menyimpan materi-materi yang berupa digital. Mungkin Bapak nanti kedepannya akan kirim bisa PowerPoint, bisa Word, atau mungkin PDF. Nah jadi kalian harus wajib punya flash disk satu dan buku catatan khusus untuk pembelajaran PDTO 1. Nah untuk pembelajaran PDTO sendiri, untuk hari ini saya pengen apa sih kalian yang ketahui tentang kunci-kunci dasar. Kunci-kunci dasar dalam arti kunci-kunci yang sering kalian temui di rumah dan beserta fungsinya. Contoh, ada tang, ada kunci
kunci Inggris, terus ada kunci L, mungkin ada kunci-kunci mungkin kalian tracker magnet mungkin, terus ada beberapa kunci-kunci yang kalian ketahui di rumah dan kalian gunakan. Itu silahkan kalian tulis di buku beserta fungsinya, kegunaannya, tujuannya, kenapa kalian ketika mungkin menghadapi masalah A harus pakai kunci itu. Nah, itu berikan alasannya. Kemudian untuk materi setelah itu nanti akan ada kerja bangku. Nah, kerja bangku itu nanti meliputi cara mengikir, cara memotong, dan teknik-teknik dasar yang berkaitan dengan kerja bangku. Nah, untuk materi PDTO dasarnya memang mungkin kalian menganggap bahwa materi itu mudah. Nah, mudah karena kalian itu cuma memahami atau menilai PDTO kunci-kunci paling ya kunci-kunci ini berkait-kait dok. Sedangkan kalau kita pelajari lebih lanjut, ketika kita nanti sudah menguasai kunci-kunci atau nama-nama spare part, terus nama-nama alat ukur, nah di hari-hari depan kita juga akan mengetahui atau wajib mengetahui bagaimana cara mengukur suatu benda yang berkaitan dengan dunia otomotif. Contoh misalkan kalian pengecekan rem, nanti kalian berarti harus menguasai ada mikrometer scope, ada jangka sorong atau skid mat. Nah, itu akan kita pelajari di kelas 1 ini dalam mata pelajaran PDTO. Nah, mungkin untuk garis besarnya penjabaran PDTO seperti itu. Tugasnya sesuai tadi, silakan kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang kunci-kunci yang sering kalian temukan di rumah beserta fungsinya. Terus berikan alasan kenapa kamu memilih kunci tersebut ketika menemukan suatu masalah, entah itu perbaikan, perawatan dalam dunia otomotif, khususnya kendaraan ringan, atau mungkin karena kita familiarnya dengan motor. Nah, silahkan kalian untuk motor nggak apa-apa, yang penting alasannya jelas dan masuk akal. Nah, jadi begini adik-adik, untuk PDTO sendiri, sebelum kalian mengenal ilmu yang lain di luar dari PDTO, di luar dari pembelajaran teknik dasar, Bapak itu ingin menekankan sekali lagi ke kalian, dalam dunia otomotif khususnya SMK, kita itu harus lebih maju pemikirannya, harus bisa melatih apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya, potensi apa gitu yang ada dalam diri kalian masing-masing. Ketika kalian sudah menemukan potensi atau skill, Bapak mengharap silakan kalian dalam satu skill saja. Jadi orang sah KPKP ibaratnya diayai, cuman hasil akhirnya malah nggak mudeng. Bapak lebih suka ketika kalian sudah mulai dari kelas 1 ini menata diri kalian dari dulu yang mungkin sifatnya ke SMP yang ijik dulan ngalor itu karo kancane, bengi nongkrong neng kene neng kono. Nah, untuk masuk di SMK, Bapak tidak melarang untuk kalian berarti keluar lingkungan, mengenal dunia luar, itu Bapak tidak melarang karena bukan urusan Bapak juga, itu nanti ke orang tua kalian. Nah, tapi Bapak itu pengen ketika kalian sudah memantapkan hati masuk ke dunia SMK, kalian itu juga harus mengasah potensi kalian. Apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya? Contoh, misalkan Pak, aku pinter bongkar pasang rem, Pak aku bisa servis hidrolik, Pak aku tuh bisa ngerakit pengapian dengan bagus, atau segala macam hal yang berkaitan dengan dunia otomotif. Itu silakan kalian kembangkan, benar-benar kalian kembangkan. Soalnya apa? Ketika nanti kalian itu sudah lulus SMK, masuk di dunia kerja, skill itu yang paling utama. Ketika kalian mempunyai materi begitu banyak, bilang sudah mempelajari ini, tapi ketika dalam dunia kerja kalian dihadapkan mungkin baru training atau menjadi maintenance, dihadapkan dalam suatu masalah, kalian nggak tahu apa-apa. Karena apa? Ya itu memang kalian tuh nggak mau menggali apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya, potensi apa yang seharusnya bisa saya kembangkan yang
ibaratnya aku lebih mudeng daripada materi-materi sing liyane. Contoh misal Pak pinter perawatan engine, mungkin perawatan ringan Pak, setelah kelas pengapian, terus timing belt dan sebagainya, itu silahkan kembangkan di dunia SMK. Nah, kemudian Pak berpesan juga, karena kalian itu sudah masuk di dunia SMK yang mungkin dulunya kalian masih ibaratnya seneng gerombol kanan kiri koncone nek SMP ini berarti mungkin lingkupnya sekitar satu kecamatan. Nah, tapi kalau ketika kalian sudah masuk di SMK, khususnya di SMK Bakti Karya yang kelasnya sudah taraf kabupaten, jadi teman-teman kalian itu juga lingkupnya satu kabupaten, khususnya Kabupaten Karanganyar, mungkin ada di luar Karanganyar. Nah, itu Bapak berpesan selalu jaga sikap, jaga cara penyampaian bicara dengan teman, apalagi kalau sekarang kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mungkin ketika kalian mengetik suatu pesan di grup WA, ada yang cara penerimaannya kurang enak, mungkin orangnya sedang punya masalah atau apa. Jadi dalam dunia SMK ini, khususnya yang pertama, dan kalian sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, jaga sikap, jaga tutur kata. Terus ketika ada masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, silahkan kalian, khususnya untuk TKRB, walinya Bapak sendiri, Bapak Aksan Santoso, silahkan kalian curhat ke saya juga boleh, WA saya juga boleh, yang penting jangan minta uang. Nah, kalau itu saya tidak bisa memberikan solusi. Nah, itu solusinya masuk ke orang tua kalian masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini. Silahkan kerjakan tugasnya sesuai instruksi tadi. Kalau ada yang lupa, Pak tadi tugasnya apa, silahkan videonya dicek kembali, diputar dari awal. Nah, di situ tadi sudah saya sebutkan tugas-tugas apa saja yang kalian harus kerjakan di hari ini. Mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di dunia SMK, khususnya di SMK Bakti Karya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, jaga kesehatan, terus jaga pola makan agar kalian cepat bertemu dengan teman-teman kalian satu kelas ketika nanti situasinya sudah normal, kembali ke sekolah dan bertemu dengan Bapak secara langsung. Mungkin saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.